Dalam dunia perang modern, pertempuran tak lagi hanya soal peluru dan bom. Ada medan tempur yang lebih sunyi, lebih kejam, dan lebih sulit dikenali, perang intelijen. Hari ini kita mengupas dua agensi paling ditakuti di Timur Tengah, Mossad dari Israel dan Vefaq, atau lebih resminya, Kementerian Intelijen Republik Islam Iran. Bagaimana sejarah keduanya? Bagaimana mereka bekerja? Siapa yang lebih unggul dalam permainan bayangan ini? Mari kita bongkar satu persatu. Mossad dibentuk pada tahun 1949. Awalnya hanya cabang koordinasi intelijen, tapi berkembang cepat menjadi ujung tombak Israel dalam perang rahasia. Bertanggung jawab langsung ke Perdana Menteri Israel, Mossad terkenal karena operasi luar negeri yang berani, seperti penculikan Adolf Eichmann di Argentina, pembunuhan ilmuwan nuklir Iran, hingga sabotase program nuklir. Sementara itu, Vefaq, atau dalam bahasa Persia disebut Etelaet, lahir pasca revolusi Iran 1979. Sebelum itu, Iran punya Safak, dinas intelijen brutal pro-barat di bawah Shah. Setelah revolusi, Safak dibubarkan dan Vefaq berdiri menggantikannya, dengan orientasi anti-barat dan sangat ideologis. Sejak saat itu, mereka aktif memburu lawan politik dan agen asing. Mossad terdiri dari beberapa direktorat, Zomet rekrutmen agen di luar negeri, Kidon unit pembunuh, Death Squad, Lab pengumpulan sinyal dan analisis, Caesarea operasi khusus. Mereka menggunakan taktik spionase klasik, menyamar sebagai diplomat, jurnalis, bahkan pengusaha, dengan teknologi tinggi dan jejaring luar biasa. Sementara Vefaq punya struktur yang lebih tertutup. Terbagi menjadi direktorat dalam negeri, luar negeri, dan divisi ideologi keagamaan. Mereka kerap merekrut diaspora Iran dan kelompok militan seperti Hizbullah sebagai perpanjangan tangan. Di dalam negeri, mereka juga jadi alat kontrol rezim terhadap oposisi, media, dan akademisi. Anggaran Mossad tidak pernah diumumkan secara resmi, tapi diperkirakan lebih dari 2 miliar US dollar per tahun. Sebagai negara kecil tapi maju, Israel menaruh prioritas tinggi pada intelijen dan memiliki dukungan penuh dari negara-negara barat. Vefaq juga rahasia. Tapi sebagian besar dananya berasal dari anggaran pertahanan dan institusi keagamaan Iran. Diperkirakan mencapai 1,5 miliar US per tahun, dengan banyak alokasi gelap dari pasdaran. Mereka juga mendapat dana dari aktivitas ekonomi ilegal seperti penyelundupan dan kontrol atas perusahaan-perusahaan milik negara. Mossad dikenal sebagai pembunuh tanpa jejak. Contoh paling ikonik, 1960, menangkap Adolf Eichmann di Argentina, 1972, Operasi Wrath of God memburu pelaku Munich, 2010-2020, membunuh lebih dari 6 ilmuwan nuklir Iran, 2021, serangan siber dan ledakan di fasilitas nuklir Natanz. Vefaq tak kalah licik. Dalam bayang-bayang, mereka membunuh puluhan pembangkang di Eropa, Paris, Berlin, Istanbul, diduga terlibat penculikan dan eksekusi aktivis diaspora, menanam jaringan spionase lewat Hizbullah, milisi Syiah di Irak dan Suriah, terlibat dalam peretasan kampus-kampus barat, think tank, dan jurnalis. Strategi Mossad modern memadukan teknologi tinggi, spyware seperti Pegasus, cyber ops, dengan operasi manusia langsung. Mereka sangat bergantung pada human intelligence, tapi makin canggih dalam SIGINT, signal intelligence, dan cyberwar. Vefaq lebih agresif dalam ideologi child war, perang ideologi. Mereka membina simpatisan dari jalur agama, diaspora, bahkan kampus. Teknologi mereka memang tertinggal, tapi Vefaq dikenal sabar, infiltratif, dan loyal. Mereka bermain di wilayah yang tidak bisa dijangkau Mossad, dalam jaringan komunitas Syiah global. Dari sisi efektivitas, Mossad masih dianggap lebih unggul. Mereka presisi, berhasil, dan sangat sedikit meninggalkan jejak. Tapi mereka juga kerap gagal. Ingat insiden Aman 1997, saat agen Mossad gagal membunuh tokoh Hamas dan akhirnya ditangkap. Vefaq lebih unggul dalam jaringan jangka panjang. Meski tidak sepopuler Mossad, mereka sangat efektif menjaga kelangsungan rezim dan memperluas pengaruh Iran secara ideologis.
Ini bukan perang senjata. Ini duel keheningan. Dan keduanya bermain dalam lapisan yang tidak kita lihat di permukaan. Dalam dunia yang bergerak cepat dan penuh manipulasi, kadang musuh paling berbahaya bukan yang membawa senjata, tapi yang membawa rahasia. Mossad dan Veva adalah representasi ekstrim dari dua dunia, yang satu terbuka tapi presisi, yang satu tertutup tapi licik. Mereka berperang tanpa suara, namun dampaknya mengguncang dunia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi.